Baik, selamat malam. Kembali lagi di channel Andrian Han. Dan kali ini saya berada di Jalan Siliwangi, Bandung. Letaknya di Taman Cikapundung. Dan malam hari ini saya ditemani oleh tim Someday Scary. Dan teman-temannya saya akan panggil. Hai. Bareng Arya, Ramdan, dan Rana. Biasa kami berempat di video kali ini akan explore Jalan Siliwangi, Bandung. Nah, selanjutnya kami akan gimana? Kita mengeksplor tempat ini dengan beberapa tim. Bagi dua tim. Jadi kita akan seperti biasa bagi dua tim. Yang tim pertama akan di pinggir jalan atau tepatnya di Jalan Siliwanginya, dan tim dua akan berada di bawah di Sungai Cikapundung. Ya. Sungai Cikapundungnya. Berarti yang tim pertama itu ada di kaki-kaki jalan, di pinggir-pinggir jalannya. Iya. Dan tim yang keduanya emang berada di bawah di pas aliran Oke, baiklah, kita akan bagi dua tim. Seperti biasa saya bersama Rana Saya bersama Ramdan. Oke, kita akan mulai eksplornya setelah yang satu ini. Oke, kita udah ada di spot titik awal dari tim 1 dan tim 2. Dan sekarang tim 1 ada gue sama Rana, dan tim 2 ada Ariel dan Ramdan. ada sisanya siapa lagi gitu kan. Oke, jadi tim 1 kata saya tadi akan ke atas, ke emang pinggir jalannya, langsung di jalan. Dan maksudnya di pinggirnya, nggak di jalan juga kan. Kalau di tengah jalan gue boleh Amit. Dan tim 2 ada di bawahnya, di jalur Sungai Cikapundung. Oke. Dan kalau gitu langsung aja kita akan liput. Gue bareng Ramadan di belakang kamera. Dan ke tim 2, Arya dan Ramadan. Siap. Oke. Kita akan mulai dari sini, titik awal. Oke. Oke, teman-teman, kalian sekarang berada bersama kami tim 2. Tim 2 itu ada Ariel, saya sendiri, dan Ramdan di belakang kamera. Oke teman-teman, dan sekarang saya bakalan explore tempat ini, dan Andrian tim 1 bakalan explore Jalan Siliwangi ini yang di atas dan saya yang di bawah. Yuk. Nah, dulu tuh tempat itu belum ada batu-batu kayak gini, belum sebagus ini gitu. Kalian bisa lihat di sana itu masih seperti bangunan zaman dulu lah. Bukan bangunan sih, apa? Ya pokoknya belum dibangun lagi. Yuk, lihat. Teman-teman, menurut warga sekitar di tempat ini tuh tepatnya yang di atas dulu. Kita bahas yang di atasnya dulu ya teman-teman. Nah, yang di atasnya itu banyak sekali warga sekitar yang melihat sesuatu yang aneh, tapi mereka tidak melihatnya. Mungkin ada beberapa orang yang melihat, namun sebagian orang juga yang cuma mendengar suara-suara atau mencium wewangian atau bau-bauan gitu. Baik, kita udah nyampe di Jalan Siliwangi, di pinggir jalannya ya. Bisa kita lihat jalanan mulai agak sepi nih, identik dengan Jalan Siliwangi. Kita bisa lihat emang jalan-jalannya seperti ini. Kalau kalian ke Bandung, pasti ke Jalan Siliwangi identik dengan pohonnya banyak dan jalan temboknya seperti ini. Dan oke, baik, karena kita untuk ekspedisi di Jalan Siliwangi, di pinggir jalannya, kita bisa lihat
kalau emang Jalan Siliwangi ini ditumbuhi banyak pohon-pohon, dan bisa dilihat pohon-pohonnya. Bisa dilihat ini adalah pohon-pohon emang berukuran gede-gede banget. Ya bisa dibilang ini pohon udah dari zaman dulu lah. Dan konon katanya cerita yang beredar di masyarakat Bandung ini adalah cerita satu keluarga yang berrekreasi, ya berjalan-jalan lah di daerah Bandung, di sini ya di Jalan Siliwangi. Dan di jalan ini katanya oleh warga sekitar sering terjadi kecelakaan di jalan-jalan sini. Ya mungkin karena dulu emang jalannya gelap, belum ada penerangan seperti sekarang. Untuk sekarang jalanan penerangan cukup dan lumayan bagus juga buat pengendara yang sering lewat sini. Dan yang baru pertama kali ke Bandung mungkin belum tahu bahwa jalan ini pernah terjadi kecelakaan yang menggemparkan masyarakat. Baik, ceritanya adalah seperti ini yang beredar di masyarakat kan. Saya juga mendengarnya cukup seram. Ini kejadian di tahun 1980-an kalau nggak salah, sekitar tahun segitu. Di jalan ini, di Jalan Siliwangi terjadi kecelakaan yang melibatkan anak kecil dari keluarga yang sedang berekreasi di sekitaran Jalan Siliwangi ini. Oke, kita akan sambil jalan melihat jalannya seperti apa. Oke. Kalau mungkin orang-orang yang di luar Bandung ya lewat jalan ini biasa aja lah gitu. Tapi sebagian warga Bandung sudah tahu cerita dari jalan ini. Ya mungkin dari internet atau kalian bisa baca-baca juga kan di internet tentang kisah Jalan Siliwangi ini. Saya kurang begitu tahu kejadiannya di sebelah mana-mananya. Ya baca-baca di artikel banyak terjadi di tikungan-tikungan Jalan Siliwangi ini. Dan yang paling banyak cerita dari masyarakat adalah tikungan sebelum jembatan di Sungai Cikapundung. Kita akan menuju jembatan Sungai Cikapundung. Sebelumnya kita akan bahas ini di Jalan Siliwangi. Oke, teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa tempat ini tuh emang udah nggak serem sih. Karena tempat ini tuh udah dibangun jadi nggak ada serem-seremnya. Tapi yang bikin serem tuh jalan yang ada di sebelah sana. Nah, nanti jalan yang sebelah sana tuh bakalan ditelusuri oleh Andrian, tim 1 Persemarana. Nah, nanti saya bakalan telusuri tempat ini yang ke bawah lagi. Ya, mungkin ke sana. Oke. Jadi terus ikutin. Oke, ini adalah tikungan kedua dari Adabo. Dan bisa dilihat tikungannya nggak terlalu tajam. Di belakang saya ini tikungannya nggak terlalu tajam, cuman emang karena banyak pohon atau bangunan mungkin di sebelah kiri saya, karena ini adalah bangunan trotoar jalan yang dibangun di benteng, dan kemudian di sebelah kanan ini ada banyak pohon-pohon. Jadi jika yang melintas jalur ini emang dari arah sana atau dari arah Dago menuju arah Cimuleut, di Jalan Siliwangi ini emang kurang begitu kelihatan karena tikungan ini emang dipenuhi oleh pohon-pohon. Kalau saya bilang sih nggak terlalu tajam, karena ini emang tikungan biasa, nggak terlalu tajam, cuman yang ya gitulah, banyak pohon-pohon besar-besar juga kan. Kejadiannya si anak kecil itu sempat dibawa ke rumah sakit juga, sempat juga pulih dan sadarkan diri. Kemudian ya si anak kecil itu menanyakan bonekanya, yang banyak orang bilang bonekanya sampai saat ini bonekanya belum ditemukan. Dan konon katanya ya di situ masih mencari boneka yang hilang ya di Jalan Siliwangi.
kita akan lanjut telusuri jalan tikungan berikutnya. Oke, kembali. Ikuti terus tim 1 bareng gue dan Rana Ramadan. Nah teman-teman, dan yang kalian lihat di belakang saya ini, inilah tempat boneka Uci tersebut hilang. Namun sampai sekarang belum ditemukan. Mungkin itulah alasan para sosok-sosok tersebut masih berkentayangan sampai sekarang. Oke, menurut warga sekitar, yang warga sekitar lihat di sini, yang di sini sih saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu yang di atas sana yang ditelusuri sama si Andrian. Nah di situ tuh katanya sering kali ada sosok yang bergantungan, entah itu sosok apapun. Pokoknya gue nggak tahu dan gue belum pernah lihat yang kayak gitu sih. Semoga aja tim 1 dapat menemukan sesuatu yang menegangkan. Ini adalah tikungan terakhir yang akan menuju ke jembatan. Mungkin jembatannya sebelah sana. Dan ini di belakang saya ada pohon yang sangat besar, yang banyak orang bilang itu pohon yang katanya sosok itu ada di sini. Banyak yang bilang sih kalau ketemunya ada di sebelah pohon ini dan ada di atas, bisa dilihat di atas sebelah sana. Ya banyak yang bilang juga ada berkeliaran di jalan sedang membawa boneka, atau tidak hanya berjalan-jalan seperti mencari boneka. Ya jalan sepi seperti ini mungkin cukup menyeramkan karena dipenuhi pohon-pohon rindang seperti ini. Dan mungkin gadis kecil itu juga sedang mencari bonekanya sampai saat ini. Warga sekitar ya menceritakan bahwa di pohon inilah gadis kecil itu sering menampakkan dirinya. Ini bisa kita lihat pohon-pohon ini ya emang cukup seram sih kalau kita jalan. Mungkin sebelah sini, ini sebelah kanan, sebelah kiri berarti di jalur Dago, dan sebelah kanan di jalur Cimulit kan. Nah, dari Jalan Siliwangi ini emang banyak pohon rindang seperti ini. Tapi pohon yang paling besar, pohon yang paling ya mungkin memunculkan keseramannya ya di sini. Ini petak pohon yang kalau saya bilang emang gak salah lah kalau ditempati seperti malu kayak gitu. Kayaknya emang cocok banget buat seramnya di sini, emang dapat banget. Ya kita akan lanjut lagi mungkin ke jembatannya, akan lihat jembatannya seperti apa sih emang di Jalan Siliwangi ini. Oke, kita lanjut aja ke jembatannya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk menelusuri Jalan Siliwangi ini. Tempatnya sih udah bagus ya, Dan. Tuh ada tempat apa sih namanya? Untuk arum jeram. Yuk ke bawah. Anjir. Nah, ayo teman-teman kita ke bawah, kita telusuri sungainya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat tempat ini gimana keadaannya sekarang. Dili dili bo, ty słyszysz to
Oke, kita udah sampai di pinggir jembatan Jalan Siliwangi. Bisa kalian lihat di belakang saya, ini adalah jembatan yang menghubungkan dua daerah ini, karena daerah di bawahnya ini terpotong oleh aluran Sungai Cikapundung. Nah, konon banyak warga yang bilang di sekitaran inilah yang terjadi kecelakaan tersebut. Nah, banyak warga yang bilang ya saat kecelakaan tersebut terjadi, bonekanya pun katanya jatuh ke aliran sungai yang berada di bawah saya, dan sampai saat ini memang belum ditemukan. Katanya ya mungkin itu hanya mitos di warga sekitar, atau emang sampai saat ini kenyataannya seperti itu. Saya Andrian Han dan Rana Ramadan undur diri. Liputan dari tim 1 cukup sampai di sini. Terima kasih. Oke teman, dan gue sudah sampai di titik akhir penelusuran saya. Saya bakalan kembali ke tempat titik kumpul kita bersama tim. Ayo. Tuh Dan, lo lihat aja anjir, tempatnya itu udah bagus kayak gini. Tapi yang di atasnya tuh masih banyak mitos-mitos bergentayangan yang seringkali masyarakat lihat atau mendengar. Ya, begitulah. Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица. Oke, kita udah bertemu nih di titik pertemuan. Titik pertama tadi kita mulai kan? Ya. Bareng tim 2 sama Ariel dan Ramdan. Gue akan sharing apa sih yang tadi gue lakuin di Jalan Siliwangi ya, dan apa sih yang tim 2 dapat di sekitaran di jalur sungai Cikapundung. Sekitaran sungai. Ya mungkin langsung aja, apa sih temuin apa sih tadi, atau ada hal aneh atau yang ngerasainnya gimana, boleh diceritain dari tim 2. Perwakilan. Oke, mungkin kalau dari tim 2 ya, Nah, kita sih udah menelusuri tempat ini sampai titik akhir, dan di sana kita nggak nemuin apa-apa. Dan mungkin tempatnya juga udah nggak terlalu seram ya, soalnya udah diperbagus gitu sama Gubernur Bandung. Ya, jadi nggak kerasa gitu nuansa seremnya. Malahan ya, jadi sekarang tuh tempat ini tuh kerasanya tuh jadi tempat wisata aja gitu, banyak orang. Enggak, Tapi jadi sekarang nggak sih kayak emang alam banget gitu ya, emang Iya. bawaannya dari dulu gitu. Ya mungkin emang pasti beda banget kayak dulu. Iya. Ya mungkin tempat ini yang kita duduki ini ya, ada. kalau dulu mah nggak gini sih tempatnya. Oh, emang tahu loh. Tahu lah. Ya. Wikipedia ya. Wikipedia. Oke. Ya, mungkin ada kejadian apa dan di saat kameramen mulai gitu. Enggak ada yang menarik. Menarik apa sih? Enggak ada. Menarik Tadi sih Dari. kalau pas udah penutupan ya, tapi Ramdan nggak putar kameranya sih. Kita tuh mencium bau bangke, tapi kita masih positif thinking aja bahwa itu bangke tikus atau apalah. Tapi aneh di 2 tempat. Iya, mungkin tikusnya ada 2. Ya mungkin hal-hal aneh atau apa yang dirasain oleh tim 2. Nggak ada sih kalau soal hal aneh gitu. Ya biasa aja sih, berjalan lancar. Jadi dari explore tadi di bawah, tim 2 udah menyelesaikan lah. Ya, Intinya emang udah selesai dari tim 2 dan nggak ada hal aneh, hal yang emang menakutkan. terlalu ya menyeramkan atau menakutkan mungkin ya. Nggak ada. Tempat
udah disusuri semua dan Udah selesai. biasa-biasa aja. Ya, Oke, oke. Gangguan Mungkin- atau ada gangguan apa? gangguan nggak ada Atau sih. kendala-kendala? Cuman kita aja yang gangguin orang pacaran. nggak ada gangguan, cuman kita gangguin aja. Ya mungkin ini tempat emang enak buat pacaran sih ya. Iya. Ini berharapnya tim satu dapat hal aneh yang di atas, mungkin tim satu bisa ceritakan. Bisa aja bilangnya gitu. Ini kan gue yang harus ngomong. Ya kalau di atas gimana sih nak? Emang kendalanya dari kendala sih, dari segi kendala emang banyak kendaraan ya. Yang Iya. namanya juga jalan kan, emang kendaraan, suara motor mobil emang bising. Emang wajar. Jadi ya kendalanya emang audio kita emang sedikit noise lah, atau emang keganggu ke suara kendaraan. Dan udah susurin juga ya kan kata orang-orang di sekitar tikungan Jalan Siliwangi. Jadi gue bareng Rana sengaja liput tiap tikungan, gue liput dan sampai di tikungan terakhir, ya mungkin tikungan awal kalau dari arah sini, gue tuh ada emang pohon itu emang besar, emang ya kan kata orang juga. Sering terjadi. Nah gitulah, emang ada yang muncul atau emang kelihatan. Ya. Gue udah coba di pohon itu liput juga, udah gue rekam, Tapi nggak dapat. Cuman Ya, alhamdulillah nggak emang. ada apa-apa. gak dapat apa-apa sih, atau mungkin hal aneh atau hal yang gue rasain atau gue pernah rasain. Apa sih? Kalau rasain apa sih? Nggak ngerasain apa-apa, cuma ya gitu aja. Jadi emang biasa-biasa aja, emang penerangan jalan juga udah emang baik, Udah lumayan Emang. baik. terang juga. Ya, jadi Terus tempat ini tuh nggak seserem dulu ya. kayaknya emang gak seram dulu. Kalau gue kecil, gue kan sering sama bokap nyokap gue lewat jalan sini, emang penerangan emang kurang Iya. dan jalan juga emang jadi kelihatan serem karena penerangan juga kan yang ya. Terus gue ke jembatan juga, di jembatan emang baik juga penerangan. Ke sebelah kiri, kalau dari tadi saya sebelah kiri emang kan posisinya di taman, jadi emang bagus lah kalau kita lihat ke arah taman. Tapi kalau gue lihat ke arah sebaliknya, ke arah sana, emang pemukiman warga kayaknya emang di tempat itu emang masih nuansa alamnya emang kena banget gitu. Mungkin ya daerah sini juga dulu ya kayak gitu, yang gue pikirin. Ya mungkin kalau orang Bandung tahu lah tempatnya seperti apa, dan kalau emang yang dari jauh-jauh emang lewat bisa lah lihat dulu atau main dulu ke ini daerah Cikapundung ya, Ya. bisa main dulu. Mungkin ada tambahan lain dari tim 2. Teman lain kalau ya tempat ini jadi pelajaran sih bahwa makhluk halus itu ada yang bisa dilihat, bukan ada yang bisa dilihat, ada yang bisa melihat dan ada yang tidak. Mungkin yang bisa melihat itu adalah orang-orang yang beruntung tidak. Ya bisa dibilang beruntung juga, karena itu dia kan punya kelebihan. Ya, Kita harus betul juga emang sih. itu Tapi- kelebihan dia. Kita tuh gak boleh takut sama mereka, cuman ya jangan ganggu mereka aja. Itu sih Oke. kalau tambahan dari tim 2. Dan ada yang bisa disampaikan oleh Ramdan mungkin sebagai juru kameramen atau apa sih? Nggak ada. Cukup sekian ya dari vlog Someday Scary di Jalan Siliwangi, Kota Bandung. Ya mungkin kita akan liput lagi jalan-jalan seram atau tempat-tempat seram di daerah Bandung kan. Oke. Terima kasih telah ikutin di Someday Scary di Jalan Siliwangi ya. Dan buat subscriber jangan lupa like, komen, terus ikutin kita di Someday Production. Кто-то ходит за окном и стучится в двери.